Oh iya iya iya. Oke, ini baru kok sekarang udah setengah jam ya. Iya Pak. Iya iya iya. Tadi saya matiin tadi setengah jam sih karena belum waktunya, jadi lupa. Oke, sekarang kita mulai aja. Tadi kita sudah tadi tugas diskusi sudah, tugas presentasi sudah, kemudian 3 ringkasan sudah. Oke, ya. Nanti yang saya nilai paling yang ringkasan sama slide-nya aja. Kalau yang diskusi yang untuk ini untuk presensi aja ya. Oke, sekarang kita ngobrol aja masalah audit ya. Sebelum kita masuk ke audit di aktiva tetap yang selanjutnya, saya ingin tahu dulu ya, sampai sejauh mana kalian memahami audit. Apa itu audit? Apa yang dilakukan? Kaitannya sama akuntansi, sama manajemen gimana? Coba. Salah satu, salah dua, salah tiga boleh juga. Saling mengisi aja. Siapa duluan? Saya, Pak. Ya, Mas Domenico ya. Jadi kalau audit itu menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mengecek laporan keuangan, baik buruknya, kemudian dicek apakah ada kesalahan saji material atau tidak, kemudian nanti pada akhirnya auditor memberikan opini untuk laporan keuangan tersebut. Nah, ada yang mau nambahkan? Kita ngobrol aja masalah audit nih. Saya nggak banyak teori dari buku ya. Kita audit itu apa sih? Kalau Anda diminta untuk audit lah PT ini kan itu. Memeriksa Pak. Kebenaran datanya. Memeriksa kebenaran datanya. Data apa ini? Data laporan keuangan Pak. Ada lagi? Memeriksa data laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar atau tidak gitu Pak. Nah, memeriksa laporan keuangan apakah disajikan secara wajar atau tidak gitu ya. Iya Pak. Terus juga dari auditor sendiri memberikan opini apakah. Nah, akhirnya jadi produknya auditor adalah opini apakah laporan keuangan wajar atau tidak gitu ya. Iya Pak. Terus juga kadang juga ada beberapa auditor yang memberikan opini going concern juga terhadap perusahaan Pak. Opini going concern. Iya. Ya. Terus ada lagi? Ada yang mau nambahkan nggak? Ya. Sekarang kita lihat ya, kita ingin lihat ngomong masalah sebelum audit ya. Audit adalah tadi dibilang memeriksa laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Informasi. Ya? Informasi. Informasi ya, informasi laporan keuangan atau informasi apa itu? Hakikatnya apa? Apa ya? Ada yang menambahkan? Jadi gini ya. Ayo guys. Ayo ada yang mau nambahkan? Ini Pak, alat komunikasi perusahaan. Alat komunikasi yang digunakan perusahaan. Yang digunakan perusahaan? Untuk kayak ngasih tahu gimana posisi keuangan dari suatu perusahaan itu. Nah, posisi keuangan dari perusahaan itu, oke. Ada lagi? Fungsinya tadi. Sebenarnya gini, laporan keuangan itu hakikatnya apa? Laporan keuangan itu hakikatnya adalah representasi manajemen, pernyataan manajemen mengenai informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari apa saja? Laporan keuangan itu apa saja jenisnya? Ada income statement, retained net earning, sama SOFP, sama cash flow. Sama apa? Sebelum cash flow tadi? SOFP, Pak. Statement of Financial Position. Oh, Statement of Financial Position. Iya. Ya.
Ada tambahkan? Jadi laporan keuangan terdiri dari 1, Statement of Financial Position atau neraca ya. Laporan posisi keuangan perusahaan. Ya. Kedua, income statement. Ketiga, laporan cash flow. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 jenis ini, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah representasi manajemen mengenai informasi keuangan perusahaan. Pernyataan manajemen mengenai apa yang ada di perusahaan. Ya. Kalau posisi keuangan berarti perusahaan punya apa saja. Kalau income statement berarti perusahaan telah memperoleh laba berapa kan gitu ya. Itu kan pernyataan manajemen. Nah, audit adalah kita menguji pernyataan manajemen itu. Apakah pernyataan manajemen itu benar? Apakah yang dinyatakan itu wajar? Ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi intinya audit itu sebenarnya itu. Tapi sekarang kita harus tahu dulu representasi atau pernyataan manajemen itu apa saja. Jadi ada asersi atau ada pernyataan manajemen mengenai laporan keuangan. Nah, asersi apa saja? Masih ada yang ingat nggak? Asersi manajemen atas laporan keuangan apa saja? Tentang kelas transaksi, Ya. saldo, rincian saldo. Ya. Satu lagi ya Pak, lupa. 3. Apa kira-kira? Sebentar, saya lihat ini ya. Jadi kita kalau kita ngomong masalah audit, kita harus tahu masalah asersi dulu. Nah, ini balik lagi sebenarnya ini kalau saya bilang. Balik lagi ke awal. Jadi kita harus tahu asersi dari manajemen. Ya. Ada ya. Kita nggak apa-apa lah, balik dulu. Balik ke pelajaran awal dulu. Ya. Nih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan manajemen itu isinya adalah asersi dari manajemen, pernyataan manajemen. Asersi adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit maupun implisit di dalam laporan keuangan. Ya. Nah, representasi ini yang kita gunakan untuk melakukan audit, untuk yang kita audit kan itu ya. Nah, ini ada di ISA 315 alinea 4A. Asersi itu apa saja? Ya. Asersi itu di antaranya ini, existence, keberadaan. Ya. Jadi laporan keuangan menyajikan keberadaan, kas. Ya. Kasnya 10 juta, berarti si manajemen menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember perusahaan punya kas 10 juta. Nah, keberadaan yang 10 juta itulah yang kita audit. Paham ya? Itu salah satunya. Jadi ada asersi manajemen. Katakanlah laporan keuangan menyajikan kas 10 juta US dollar di laporan keuangan. Berarti kan manajemen menyatakan ada asersi dia bahwa perusahaan punya kas 10 juta US dollar. Nah, dalam kita mengaudit laporan keuangan, khususnya katakanlah kita mengaudit output, berarti kita salah satunya kita menguji asersi keberadaan. Apakah benar kas di dalam perusahaan itu per tanggal 3 Desember adalah 10 juta US dollar. Itu asersi yang harus kita uji. Gitu ya. Kemudian kedua, asersi apa lagi kalau kas? Right, hak. Apakah benar kas yang ada di perusahaan itu benar-benar hak punya perusahaan? Itu juga kita uji juga, ada langkah auditnya. Gitu. Ada lagi enggak? Ada lagi nggak kira-kira? Ini ada. Jadi kita lihat semuanya. Existence itu keberadaan. Occurrence itu keterjadian, bahwa transaksi itu benar-benar terjadi. Kalau right itu hak, apa yang dinyatakan di laporan keuangan benar-benar hak perusahaan. Obligation, sebaliknya kewajiban. Apa yang dinyatakan di laporan itu adalah kewajiban perusahaan. Kalau perusahaan menyatakan dia punya utang 10 miliar, berarti memang benar dia punya kewajiban 10 miliar. Dan itu. Kemudian completeness, kelengkapan, berarti semua transaksi, semua aset, semua kewajiban sudah lengkap, semuanya disajikan di laporan. Kemudian cut off, pisah batas, kita uji juga apakah benar cut off-nya, apakah benar katakanlah penjualan tahun ini adalah benar-benar
hak tahun ini, bukan tahun depan. Ya. Tidak ada istilahnya narik-narik pendapatan atau menunda biaya. Kemudian accuracy, keakuratan, apakah angkanya sudah akurat, benar, perhitungannya maupun angka-angka yang lainnya. Kemudian valuation-nya, penilaiannya, apakah nilai yang dicantumkan di dalam laporan keuangan adalah sesuai dengan bukti yang ada. Alokasi biayanya, alokasi biaya dan segala macamnya. Kemudian klasifikasinya, pengklasifikasian asetnya sudah sesuai. Kemudian understandability, apakah pengungkapannya atau penyajian di dalam laporan itu, baik di laporan maupun di catatan laporan keuangan itu sudah bisa dipahami oleh si pembaca laporan. Nah, audit itu kita menguji asersi-asersi di laporan keuangan ini. Katakanlah kalau kita mau masuk ke audit akun aset tetap, berarti katakanlah perusahaan menyatakan di dalam laporan keuangannya, dalam laporan posisi keuangan, aset tetap perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah 100 miliar. Ya. Berarti kita harus menguji, benar nggak 100 miliar ini ada, eksisten, ada fisiknya. Langkah apa yang kita lakukan agar auditor yakin bahwa 100 miliar itu ada benar-benar, nah, ada langkah auditnya. Kemudian occurrence, keterjadian. Ya. Di dalam laporan posisi keuangan ada dinyatakan bahwa selama tahun berjalan perusahaan membeli aset tetap senilai 25 miliar. Nah, berarti kita harus menguji, benar nggak si perusahaan ini membeli aset tetap senilai itu. Kan gitu. Senilai itu berarti kaitannya ke asersi valuation. Benar nggak dokumennya sesuai dengan apa yang dilaporkan. Berarti ada asersi occurrence dan asersi valuation. Gitu. Nah, itu sebagian itu kita review ulang lagi mengenai masalah audit untuk menguji asersi manajemen. Paham nggak kira-kira dari sini? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, jadi kan itu ya, kita jangan sampai nanti kalau ditanya orang jadi istilahnya nggak fokus jawabannya. Ya, ini ada asersi ya. Asersi ini saya bikinkan existence. Jadi, pada saat kita menguji asersi eksisten, kita harus menguji bahwa aset, kewajiban atau ekuitas itu adalah benar keberadaannya, tidak fiktif, kan gitu. Kemudian tadi occurrence, transaksi atau peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi. Ya. Jadi kita menguji apakah transaksi itu sudah benar-benar ada. Ya. Dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Kemudian transaksi atau peristiwa yang sudah disajikan dan diungkapkan memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Right, hak, berarti entitas benar memiliki dan menguasai aset. Itu ada langkah audit yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa aset memang benar dimiliki dan memang dikuasai oleh perusahaan. Bisa juga aset dimiliki tapi tidak dikuasai. Atau aset dikuasai tapi tidak dimiliki. Itu harus nanti ada pengujian sendiri. Kemudian obligation, kewajiban. Entitas benar memiliki kewajiban. Apa kewajiban yang disampaikan atau dinyatakan di dalam laporan keuangan memang benar kewajiban dari perusahaan. Kemudian completeness. Ya. Completeness berarti semua transaksi yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat. Jadi semua transaksi selama periode berjalan yang memang harus dicatat sudah dicatat. Itu komplit, lengkap. Ya, semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan memang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian masalah cut-off-nya, apakah benar transaksi itu terjadi di dalam periode laporan keuangan? Ya. Jangan sampai transaksi Januari diakui di bulan Desember. Ya. Itu juga kewajiban auditor untuk menguji apakah benar transaksi itu terjadi di periode yang benar. Kemudian keakuratan, ya, akuratan jelas lah ya, angka jumlah data sudah dicatat dengan akurat, benar, dan tepat. Kemudian valuation, aset, kewajiban, ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan dengan nilai yang tepat, appropriate amount. Ya. Valuation kan ada nilai, mungkin nilai historis atau nilai pasar, ada nanti di standarnya harus kita lihat juga. Allocation, semua penyesuaian dan alokasi telah dilakukan dengan benar, dicatat dengan benar. Kemudian klasifikasi, ya.
transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Pengklasifikasinya benar. Kalau memang dia aset tetap, ya aset tetap, benar aset tetap. Nah, kalau dia aset yang lain, ya harus benar di yang lain. Kemudian understandability, informasi keuangan disajikan dan ditetapkan dengan jelas dan dapat dimengerti. Nah, ini sebenarnya asersi-asersi inilah yang menjadi tugas auditor untuk menguji apakah sudah sesuai kan gitu. Kalau sudah sesuai semua berarti bisa muncul, bisa diterbitkan opini wajar ya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, itu review kita apa itu audit. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Tadi bilang audit itu suatu kegiatan untuk mengecek asersi manajemen yang ada di perusahaan gitu, Pak. Iya, betul. Oke. Dan mengujinya gitu ya, Pak? Iya, kita menguji ya. Kita kan pada akhir tahun manajemen menerbitkan laporan keuangan kan gitu. Iya. Nah, manajemen mengeluarkan ini loh laporan keuangan saya. Laporan keuangan saya isinya laporan neraca. Neraca kita punya kas sekian, aset tetap sekian, kita punya hutang sekian, berarti kita punya laporan sekian kan gitu kan. Itu kan omongan si manajemen. Nah, iya. Si auditor kewajiban dia menguji apakah apa yang dinyatakannya itu ya, sesuai dengan standar kan gitu kan. Apakah asersinya benar ya? Karena tadi asersinya salah satunya existence. Apakah benar dia mengatakan saya punya aset 10 miliar ya? Apakah benar dia 10 miliar? Berarti kita harus uji. Salah satunya kalau kita existence berarti kita harus cek fisik aktiva tetap kan gitu. Kalau aktifnya ada, di laporan ada berarti sudah sesuai. Kita auditor tugasnya itu menguji asersi dari manajemen. Gitu. Menguji asersi dari manajemen. Iya, menguji apa yang dinyatakan di dalam laporan keuangan manajemen. Paham, Pak. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, ya. Jadi nanti kalau kita sudah mengerucut masing-masing akun ya kita harus paham juga. Katakanlah kita mau mengerucut, mau menguji akun, ya, tadi sudah kas ya, kita mau menguji akun hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu berarti kalian harus tahu dulu asersinya apa saja, kan gitu. Kalau hutang kira-kira apa asersinya? Keterjadian, occurrence, betul, berarti satu. Terus apa lagi? Hak atau kewajiban? Kewajiban ya Pak. Kewajiban, ya. Utang ya. Utang berarti kewajiban, ya. Betul. Apalagi? Terus pisah batas. Pisah batas, bisa. Apalagi? Akurasi bisa. Apalagi? Valuation bisa, Pak. Valuation bisa. Kita harus uji apakah nilai yang dilaporan sama dengan kontrak atau perjanjian pinjamannya, kan bisa. Apalagi? Kalau allocation, Pak. Allocation berarti kita melihat kalau hutang berarti ada bunganya. Karena alokasi bunganya apakah benar kan itu ya? Bisa. Apalagi? Classification, Pak. Classification berarti ada apa? Maksudnya gimana? Hutang jangka panjangnya kan biasa ada tuh Pak yang dibagi. Kalau misalnya dia udah jatuh tempo tahun depan, dia bakal bagi porsinya ke yang utang jangka panjang dalam harus jatuh tempo tahun depan itu. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun depan. Ya, betul. Jadi ada klasifikasi yang harus kita uji kan gitu. Apakah benar semuanya itu masuk ke hutang jangka panjang? Nah, ada lagi? Masih ada. Completeness belum kalian sebut. Apakah benar semua hutang perusahaan dinyatakan di dalam laporan keuangan? Jangan sampai ada hutang yang disembunyikan. Ya, kan mungkin kan itu. Kan ada mungkin manajemen berbuat curang begitu. Dia utang tapi tidak dinyatakan di laporan. Jadi kita harus paham untuk katakanlah satu akun itu kira-kira asersi manajemen itu apa. Nah, itu baru kita melangkah kepada bagaimana menguji asersi itu. Bagaimana langkah kita mengujinya. Oke? Bisa ya, bisa ditangkap ya. Semuanya bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gitu. Ini kita review dulu awal dulu ya. Nah, ini karena kaitannya ke depan juga nanti kalau kalian nanti presentasi di akun aset tetap atau sekuritas atau notes payable nanti kalian harus tahu juga nih. Ini
Kalau nanti ekuitas, berarti ekuitas itu asersinya apa saja yang harus diuji. Ya, gitu. Oke. Terus kalau kita menguji, ya, katakanlah menguji satu akun atau transaksi. Pengujian tes apa saja yang kalian lakukan? Katakanlah kita mau ngomong masalah kita, ya, tapi kita aset tetap lah, aset tetap. Aset tetap itu kalau kalian ditugaskan oleh ketua tim, kamu pegang audit akun aset tetap. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Tes substantif dulu, Pak. Gimana? Tes substantif dulu, Pak. Tes substantif true. Gimana itu? Jadi mengecek gitu, Pak, apakah si aset tetapnya ini atau enggak. Substantif tes bisa observasi, bisa kita pemeriksaan fisik. Jadi kita cek ke perusahaannya langsung gitu. Oh gitu ya. Ada yang mau nambahkan? Bisa, betul gitu, tapi ya ada yang mau nambahkan nggak kira-kira? Tes itu apa ya? Tes pengujian apa aja sih? Ada test of control, substantif test, terus tes rincian saldo, tes of control, tes substantif, tes rincian saldo. Ya itu metode atau teknik audit ya. Tapi pertama kali sebenarnya kalau kalian audit, katakanlah kalian ditugaskan, kita ngomong masalah kasusnya, kalian ditugaskan audit, kamu pegang akun aset tetap. Apa dulu yang dilakukan? Ngecek asetnya, Pak. Ngecek asetnya, terus? Nah, ini ya mungkin karena belum banyak dipraktek ya, mungkin gini. Jadi kalau akun aset tetap kan kalian pasti tahu ya, aset tetap itu apa? What is fixed asset kan gitu ya? Mana yang masuk ke aset tetap kan tahu kan itu. Kemudian mestinya sih kalau kita melihat, kalau kita melakukan audit ya, kan kita melakukan audit bukan cuma posisi per 31 Desember. Kita juga melihat juga transaksinya kan gitu. Kita melihat transaksi selama tahun berjalan, katakanlah Januari sampai Desember ya. Aset tetap ini ada nggak mutasinya kan gitu. Ada penambahannya, ada pengurangannya, atau apa kan gitu, atau tetap semuanya kan gitu ya. Itu berarti kan kita harus mengecek transaksi dan kita mengecek saldo akhir kan gitu ya. Kan gitu. Ngerti ya? Paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kalau saya di lapangan, kalau saya menugaskan seseorang mengaudit salah satu akun ya, pasti kita lihat dulu ya saldo akhirnya berapa, ada transaksi nggak apa. Pertama yang dilakukan sebaiknya adalah analytical review. Kita mereview angka-angka yang ada di situ dulu. Kita belum masuk ke lapangan. Saldo awal berapa, saldo akhir berapa, kan ada penambahan ya mungkin. Kemudian kita mungkin review analitis mengenai katakanlah biaya penyusutannya ya. Apakah istilahnya logis di awal tahun sekian, di akhir tahun sekian. Itu namanya analytical review ya. Kemudian yang kedua, kita melihat atau kita seharusnya memahami dulu prosedur aktiva tetap di dalam perusahaan. Ya. Prosedur pengendalian aktiva tetap di dalam perusahaan. Ya. Pengendalian dalam arti apa? Pengendalian dalam arti bagaimana proses pengadaannya, bagaimana proses pencatatannya, bagaimana proses penghapusannya, bagaimana proses atau kontrol pengamanannya, kan gitu kan. Nah, kalau semua kontrol itu kuat, ya kita
enak, nggak terlalu banyak untuk melakukan langkah. Dalam arti gini, katakanlah kalian mau memeriksa saldo akun aset tetap per 31 Januari yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu item. Gimana? Apakah mau dihitung satu-satu? Enggak. Nah, kan nggak mungkin kan? Nah, kan nggak mungkin kan? Ya kalau harus lihat dulu kita. Butuh waktu banyak gitu. Iya, kan nggak mungkin kan? Ya, waktu banyak padahal kita di deadline oleh manajemen harus selesai katakanlah akhir April, akhir Maret karena mau bikin SPT-an kan itu. Iya, kalau mau dipraktek satu-satu pasti akan membutuhkan waktu banyak, atau kalau waktunya dekat berarti perlu orang yang banyak kan gitu. Ya, kantor akuntan publik nggak mau bayar orang untuk melakukan itu. Tekor nanti kan, fee-nya lebih kecil daripada biayanya. Nah, berarti harus ada cara bagaimana kita atau bagaimana si partner nanti yakin bahwa angka akhirnya adalah wajar. Kalau auditor sebenarnya kita tidak melihat, kita tidak mencari itu benar. Itu benar aset tetap 100 miliar, benar, tapi wajarnya segitu kan itu. Tidak mungkin akurat. Kita wajar sesuai dengan standar dan itu. Dalam arti sebenarnya saya sebagai partner sains juga nggak yakin juga memang itu benar-benar akurat kan gitu ya. Tapi wajar lah kalau 100 dia bilang di laporan keuangan 100 miliar, kalau kemudian ternyata akuratnya cuma 999 ya masih wajar lah, nggak terlalu banyak ininya kan gitu kan. Nah sekarang kembali kepada tadi, kalau kita melihat akun aset tetap itu begitu banyaknya, kita apakah langsung cek fisik? Nggak mungkin. Kita lihat dulu kontrolnya dia, kita lihat dulu prosesnya dia bagaimana kan gitu kan. Ya, kalau kontrolnya nggak kuat berarti apa kontrolnya lemah berarti kita harus perbanyak sampel kan gitu. Nah ini satu lagi yang saya lupa tadi, audit keuangan itu kita tidak audit 100%, kita harus pakai sampel. Makanya tadi saya bilang kita tidak mencari kebenaran 100%, tapi kita mencari kewajaran kan gitu. Dari 100.000 unit aset tetap ya mungkin kita sampel 60% kan gitu. Kalau 60% memadai ya berarti kita tarik berarti 100% sudah wajar kan gitu ya. Jadi kita pakai sampel kan itu. Kalau kontrolnya lemah berarti kita sampelnya kita perbanyak. Kalau kontrolnya kuat berarti kita bisa mengandalkan pada kontrol itu kan gitu. Berarti mungkin sampelnya bisa kita perkecil menjadi 40% atau 30%. Gitu. Jadi kita pada saat melakukan terjun audit ya kita pertama dulu kita harus tahu proses atau prosedur yang ada di perusahaan. Kita jangan langsung mengambil angka kemudian langsung mencari istilahnya melangkah, katakanlah kalau tadi saya tetap langsung melakukan pemeriksaan fisik ya bisa seperti itu. Jadi pertama kita kalau di planning ya kita harus melakukan analytical procedure dulu ya. Katakanlah saldo awal saldo akhir kira-kira dia ada hal-hal yang aneh enggak katakanlah itu. Kalau katakanlah saldo awal tinggi, tahu-tahu saldo akhir sangat kecil, nah itu berarti ada hal-hal yang aneh yang kita harus kita hati-hati di transaksinya nanti di dalamnya kan itu. Ya. Tapi kalau wajar-wajar saja berarti sampelnya kita aman, nggak terlalu banyak ya. Gitu. Kemudian kalau setelah kita analytical review, ya, kita harus melihat proses transaksi atau standar operating procedure di dalam transaksi akun aset tetap itu. Kita lihat prosesnya seperti apa. Biasanya sih kalau yang rapi dia dibuat dalam bentuk flowchart. Kita tahu flowchart pengadaan aset seperti apa. Mulai dari dia siapa yang minta, siapa yang nyari vendornya, siapa yang nerima, siapa yang memeriksa, siapa yang nyimpen, siapa yang bayar itu harus kita pahami dulu ya. Apakah ini ada kontrol yang kuat kan gitu ya. Baru kemudian kita lakukan apa tadi kalau sudah kita tahu transaksinya. Kita melakukan test of control, uji kendali ini kan gitu, test of control kan gitu. Apa kuat atau lemah. Setelah test control, kita tahu mana yang kuat dan lemah, baru kita masuk ke test of transaction. Kita ambil transaksinya, kita tes, kita uji kan gitu. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan tadi di SOP-nya tadi kan gitu.
Jadi test of transaction ya. Kemudian terakhir kita lihat di test of account-nya, test of detail-nya kan gitu. Bisa nggak? Bisa dipahami alurnya nggak? Pelan-pelan bisa lah, Pak. Ya, nggak tahu, nggak apa-apa, nanya aja. Kita diskusi sama-sama, sama-sama belajar lah. Nggak apa-apa, ya, belum paham nggak apa-apa, tanya aja kira-kira harusnya begini ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita belajar sama-sama. Ya. Karena saya juga biasa ngajarin anggota tim juga harus pelan-pelan juga. Gitu. Jadi saya punya slide-nya itu proses audit yang harus dilakukan itu. Audit. Tapi tergambarkan sih, Pak. Ya. Nanti sambil kita jalan lah, kita baca, kalian baca bukunya kan, nanti kan itu untuk per akun juga kita harus mempertimbangkan risiko akunnya juga. Ada inherent risk, ada control risk, ya gitu. Oh ya. Ya, kita tadi ngomong masalah control risk. Kita pelajari proses transaksinya, ya. Kita lihat kendalinya, berarti kita menilai atau mengakses control risk dari transaksi aset tetap. Itu namanya control risk tadi. Kita itu sudah masuk ke situ sebenarnya. Gitu. Apakah risiko pengendaliannya tinggi atau rendah? Kita mempelajari SOP-nya atau standar operating procedure dari transaksi itu, katakanlah transaksi pengadaan, ya, kita assess seberapa besar risikonya. Risiko macam-macam lah, risiko ya, kita lihat risiko juga, mungkin yang paling parah risiko kalau dia melakukan kecurangan sih, gitu. Ya. Oke, nanti bisa kita pelan-pelan lah kita pahami gitu. Iya, Pak. Iya. Ada pertanyaan? Nah. Tadi di kulkas apa aja di kulkas. Benar, ada pertanyaan nggak? Kalau yang diajarin Mbak Bu Ratna, ada nggak perbedaannya dengan apa yang saya ajarkan? Sama sih, Pak. Kembali lagi ke asersi manajemennya itu sih, Pak. Iya, penting itu sebenarnya. Kalau saya bilang sih penting kita pahami masalah asersi manajemennya itu dulu. Ya, asersi. Sebenarnya kalau saya dulu belajar asersi ini bisa digabung-gabung, ya. Jadi 5 kalau nggak salah. Ini dari buku Mesir sama Aren dipisah-pisah jadi sebanyak ini. Jadi kalau dulu tuh yang diajarkan ke saya itu ada asersi manajemen itu ada perceive, PERCV. Perceive itu satu presentation, penyajian, kemudian E-nya presentation and disclosure, ya, perceive, P-nya, E-nya existence and occurrence, perceive, R-nya right and obligation, C-nya completeness, P-nya valuation and allocation. Sama aja sebenarnya. Ya, perceive, PERCV, ya. Itu yang saya pegang terus dari dulu, ya. Jadi kalau kita mau melakukan audit atas salah satu akun atau salah satu istilahnya pos di dalam laporan keuangan, kita pahami dulu asersi apa yang ada di situ, ya.
baru kita melangkah kepada untuk menguji asersi ini, kira-kira prosedur apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk melakukan prosedur itu, langkah apa yang harus kita jalankan, kan itu. Ya, kan itu. Katakanlah tadi kita kalau kita mengaudit aset tetap, kita mau menguji existence. Ya, asersi yang diuji adalah keberadaan aktiva tetap. Berarti prosedurnya adalah kita, ya, apa prosedurnya? Salah satunya apa prosedurnya? Existence. Prosedurnya adalah kita melakukan pemeriksaan fisik atas aktiva perusahaan per tanggal 31 Desember 2019. Ya, kita kan berarti prosedur auditnya adalah cek fisik. Ya. Pendeknya gitu aja. Cek fisik harus tetap kan gitu ya. Nah, cek fisik itu apa yang kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan untuk melakukan cek fisik? Apa kira-kira? Coba kita diskusi aja. Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019. Kita masuk melakukan pemeriksaan lapangan, audit, tanggal 1 Maret 2020. Apa kira-kira yang kita lakukan untuk melakukan prosedur cek fisik? Ayo, coba kita sama-sama kita diskusikan di sini. Ayo Mas, ayo siapa yang mau ini kira-kira. Prosedur di audit program bilang lakukan cek fisik atas posisi aset tetap per tanggal 31 Desember 2019. Nah, apa yang Mas lakukan? Ngambil sampel, Pak. Gimana? Ngambil sampel dulu. Ngambil sampel dulu, ya. Iya. Terus dari situ kayak bikin, maksudnya kita memahami si flow alurnya dulu, Pak. Habis itu baru kita ngerancang program auditnya yang akan kita lakukan. Program auditnya sudah bilang, lakukan cek fisik atas posisi aset tetap 31 Desember 2019. Prosedur auditnya bilang gitu. Apa kira-kira yang dilakukan? Apa yang kira-kira Mas lakukan? Ngecek dokumen bukan Pak? Ngecek dokumen si yang terkait dengan aset tetapnya itu. Ngecek dokumen ya. Berarti satu kita harus minta, kalau ngecek itu kita harus ini dulu Mas, harus yakin dulu. Laporan keuangannya bilang 10 miliar. Berarti kita harus ngecek dulu, kita minta dulu buku besarnya, benar nggak 10 miliar? Ya, kita bandingkan dulu antara laporan keuangan dengan buku besarnya, kan gitu. Kemudian kita minta buku pembantunya, rinciannya, benar nggak segitu? Ya, katakanlah laporan keuangan 10 miliar, kemudian di buku besar 10 miliar, rinciannya ada 10 miliar, oke. Berarti kita sudah 3 angka ini sudah match, kan gitu. Kemudian dari sini, ya, kita dari buku pembantu masih sudah ada rincian semua aset tetap, kan gitu. Ya, baru di sini kita ambil sampelnya, kan gitu. Kita ambil sampelnya, katakanlah kalau dia klasifikasinya ada mesin, peralatan, alat kantor, dan segala macamnya, tanah, bangunan, berarti kan harus kita ambil sampel sesuai dengan klasifikasinya itu, kan gitu. Katakanlah tanah kita ambil semuanya, mau kita sampel. Bangunan kita ambil katakanlah 60%. Mesin dan pelatan katakanlah 60%. Nah, itu kita ambil sampelnya. Baru kemudian berdasarkan buku pembantu ini, kita masuk ke lapangan. Ya, kita cari tanah di mana tanahnya, ya, kan gitu kan. Kita lihat fisiknya, kan gitu ya. Oh, di sana Pak, luasnya gini-gini ya. Itu milik siapa? Berarti kita minta dokumen sertifikatnya, kan gitu. Berarti kita nguji right-nya, benar nggak tanah itu milik dari perusahaan. Ya. Kemudian kita lihat juga di fisik itu, benar nggak tanah itu dalam penguasaan perusahaan. Bisa jadi dia ngaku di situ, tapi di situ ternyata ada perusahaan lain yang berdiri di situ. Ya berarti tidak dalam penguasaan perusahaan. Ini bisa jadi suatu hal yang harus kita cermati. Gitu. Berarti kita menguji apakah di laporan keuangan sesuai dengan yang ada existence-nya. Bisa juga kita balik, ya. Kita sudah punya data ini, ya kita minta temeninlah stafnya untuk lihat apa sih aset perusahaan ini, kan gitu kan itu. Berarti auditor akan keliling bersama staf. Oh ini apa istilahnya tanah kita itu di sini lah. Itu kita uji juga apakah memang
tanah-tanah itu sudah tercatat di dalam buku aset tetap. Jadi kita menguji dua, apakah yang tercatat ada dan dikuasai. Yang kedua, apakah yang ada itu sudah dicatat juga. Jadi gitu. Itu berarti kita sudah melakukan prosedur audit, menguji atau melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap. Ya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya sesuai ya oke, salah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Berarti itu langkah audit kita kan itu. Kita punya tujuan audit ya. Tujuan audit kita adalah menguji asersi existence ya. Tujuannya menguji asersi existence. Prosedurnya apa? Prosedurnya salah satunya adalah lakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap yang ada dilaporkan di dalam laporan bersih keuangan. Berarti kita prosedurnya melakukan cek fisik. Langkahnya apa? Ya, langkahnya kita minta dulu buku besarnya, kita minta dulu buku pembantunya, kita minta dulu rincian ininya. Kemudian baru kita cek fisik atau cek keberadaan dari aset tetap itu. Hasilnya apa? Ya udah kita bikin kertas kerjanya, jadilah selesailah audit aset tetap. Gitu. Oke. Oke. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Bisa, Pak. Ini bukan aset tetap aja, ini semuanya. Semua akun begitu. Kalau kalian meriksa atau audit akun persediaan, itu juga sama juga. Kalian harus lihat juga gitu asersi di persediaan itu apa. Kan gitu. Hampir sama sebenarnya kalau persediaan. Existence, right, completeness, cut off, accuracy ya. Kan gitu kan. Gampang tuh audit. Ya, Pak. Gampang tuh audit ya gitu. Orang bilang audit kadang suka, audit gampang kalau kita tahu ininya kan gitu. Ya. Insya Allah gampang ya. Ya, kalau saya lihat sih di RPS ya, kita pendekatannya proses ya, cycle ya, siklus ya, nggak per akun ya. Makanya saya bilang tadi kalau kita mengaudit katakanlah aset tetap, ya, berarti kita mengaudit siklus di aktiva tetap atau aset tetap itu. Berarti kalau kita mengaudit aset tetap, pasti ada akun lain yang terkait ya. Apa kira-kira akun lain yang terkait kalau kita mengaudit aset tetap? Depresiasi, Pak. Depresiasi, biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Terus kalau untuk pengadaan bisa kas, bisa utang, bisa saham. Ya, betul ya. Jadi kalau aset tetap kan berarti kalau dia pengadaan berarti dia belinya pakai apa? Pakai kas, pakai utang. Ya berarti kita harus melihat ke akun kasnya, apakah benar dibayar. Nah, kita melihat ke akun utangnya, apakah benar muncul utang kan gitu. Kemudian pada saat pemakaian selama tahun berjalan, apakah benar disusutkan ya gitu. Apakah benar muncul biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan itu juga kita lihat juga, apakah benar metodenya. Kalau di kebijakan akuntansi bilang metodenya adalah garis lurus, berarti harus kita cek, benar nggak dia pakai penyusutan garis lurus ya. Kemudian masa manfaatnya, benar nggak dia masa manfaatnya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Kalau garis lurus dia di susutan 5 tahun, berarti per tahun harus 20%. Benar nggak angkanya itu kan? Berarti asersi di accuracy kan, sama allocation ya. Berarti di biaya penyusutan sama di akumulasi penyusutan. Itu di biaya. Sekarang lihat juga, ada nggak dia menjual asetnya? Ada nggak dia menghapuskan asetnya? Ada nggak dia mempertukarkan asetnya? Nah, itu harus kita lihat juga. Kalau dia jual, berarti kaitannya kemana? Dia jual tetap. Bisa ke laba atau rugi juga, Pak. Laba atau rugi penjualan aset tetap. Apalagi? Terus penerimaan kas. Penerimaan kas. Ada lagi nggak? Piutang. Piutang mungkin ya. Apalagi nggak? Kalau dia depresiasinya juga, Pak. Nah, kalau dia dilepas, dijual, berarti akumulasi penyusutannya harus didebet kan? Nolkan, ya. Dinolkan kan? Nah, itu kaitan itu harus kita tahu, harus kita pelajari semua kan gitu ya. Itu makanya pendekatannya siklus itu jadi bukan satu akun aja, jadi bukan satu akun test of detail atau test of account-nya, tapi juga test of transaction-nya, transaksi pembeliannya, transaksi pelepasannya, transaksi
penjualannya, transaksi pertukarannya, transaksi alokasi penyusutannya kan gitu ya. Ya, semuanya terkait gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa ditangkap ya apa yang saya ajarkan ini ya, apa yang saya bagikan ini ya. Saya nggak ngajar ini, saya cuma kita ngobrol aja lah kalau masalah audit begini ini. Ya. Nah, ada pertanyaan, ada yang lain? Nah, penyempurnaan. Sersi. Ya. Ini di materi saya juga saya ada contohkan beberapa dokumen ya. Udah ada yang mana ini bilang. Ada yang baca materinya. Ini materi saya tidak mungkin bisa dibilang ada yang bilang nggak lengkap, tapi saya bilang ini yang penting-penting aja saya masukkan di sini ya. Ini ada beberapa, kalau dari awal ada mulai dari aset tetap itu apa, kemudian inherent risk-nya gimana, kemudian control risk-nya gimana, kemudian asersinya apa yang harus diuji, kemudian ini ada asersi, ada pemeriksaan tugasnya, kemudian kemungkinan salah ininya, kemudian kaitannya antara satu akun dengan akun yang lain, test of transaction, kemudian test of account, kemudian dokumen. Nah, ini contoh-contoh dokumen, tapi nggak semuanya diperlukan ya. Kan kita dokumen juga tergantung dari perusahaan yang kita audit kan gitu. Ada beberapa memang anggaran belanja modal kalau dibilang tadi ada pengadaan aset tetap, berarti kan kita harus melihat anggaran belanjanya juga, proses pembelian aset tetapnya itu, karena pembelian aset tetap itu pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit ya, dana yang cukup besar. Nah, itu pasti harus ada prosedur persetujuannya. Berarti anggarannya seperti apa prosesnya, harus kita lihat juga anggarannya bagaimana, persetujuannya seperti apa kan gitu. Kemudian proses pengadaannya kan itu, apakah melalui lelang, pengadaan langsung dan apa kan itu, ini tidak harus seperti ini ya. Ini kita harus melihat bagaimana proses di perusahaan itu. Makanya kita pada saat masuk kita tidak bisa langsung minta ini kan enggak gitu. Kita harus pelajari dulu prosesnya itu seperti apa sih pengadaan di perusahaan kan itu. Prosesnya seperti apa, yang menyetujui, yang minta, yang ini siapa saja, kemudian dokumennya apa saja yang digunakan di perusahaan. Nah, baru dari situ kita minta dokumennya. Nah, kemudian dokumen penerimaan, pengiriman, penerimaan, pemeriksaan barang, uji coba. Kemudian ada dokumen keuangannya, fakturnya, PPN, cek atau transfer. Ya. Kemudian ini dokumen dengan buku besar, buku pembantu, berita acara pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik aset tetap ya. Kalau kita mau sedikit mengefisienkan tenaga, ya, kita tanya dulu dia berapa kali atau dalam periode berapa dia melakukan proses fisik.
Ada perusahaan yang tiap bulan dia cek fisik. Ada yang tiap tahun dia cek fisik. Ada yang tidak pernah cek fisik sama sekali. Nah, itu kita lihat juga. Kalau dia sering cek fisik, berarti kita agak aman kan gitu kan. Berarti perusahaan sudah punya kontrol sendiri kan gitu kan. Keberadaannya ada. Ya. Tapi kalau dia tidak pernah cek fisik, nah ini resiko ini ya. Bisa jadi nanti akan ketemu banyak aset tetap yang tidak ada di tempat. Nah, itu risiko juga harus kita pertimbangkan dalam mengambil sampel juga kan gitu. Kita mengambil sampel, kita lihat juga apakah dia ada proses atau dia ada prosedur cek fisik setiap bulannya oleh katakanlah oleh perusahaan. Nah, itu salah satu pertimbangan kita. Kemudian daftar aset tetap yang tidak dioperasionalkan, permintaan penghapusan. Kemudian ini berkas-berkas penjualan, serah terima aset, penerimaan kas, ini pelepasan atau penjualan aset atau penukaran aset, ditukar. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi untuk program audit ya, program audit aset tetap. Ya. Biasanya kita bikin seperti itu. Tujuan auditnya apa? Tujuan audit kita adalah untuk menguji salah satu asersi, ini katakanlah asersinya existence ya. Tujuan pertama kita menguji keberadaan aset tetap ini. Prosedurnya apa? Ya prosedurnya salah satu tadi contohnya kita cek fisik. Ya. Cek fisik itu apa langkahnya? Ya ini minta ini, kemudian bandingkan, ya. Kemudian baru kita cek fisiknya. Gitu. Ini kalau saya bikin ini ya, biasanya saya sudah nggak perlu lagi ngarahin anggota tim. Udah lakukan aja sama seperti program auditnya. Ya, gitu. Langkahnya ini. Inilah nanti kalau kalian jadi ketua tim ya, kalian harus tahu ini juga. Kalau kalian mau menugaskan anggota tim kalian untuk melakukan audit atas salah satu akun, ya kalian harus paham juga apa itu tujuannya. Ya, tujuan auditnya apa? Nguji apa kan itu? Untuk uji ini, prosedurnya apa? Untuk melakukan prosedur ini, langkahnya apa? Nah, itu yang poin pentingnya yang ingin saya kasih tahu ke kalian semua. Gampang, Mbak? Kalau kalian tahu akuntansi, kalau kalian tahu prosedurnya, nah auditnya gampang. Audit kan cuma menguji apa yang harusnya dilakukan enggak. Menguji apakah apa yang dicatat itu sesuai dengan standar, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur, apa yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan. Menguji aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Sejauh ini cukup, Pak. Ya, cukup ya. Ya, sudah berapa menit kita? Ya, nggak sadar. Halo, Pak. 1 jam 22, tapi yang terrecord tadi berapa udah? Ya, masalah. Oke. No problem. Oke, ada pertanyaan untuk pengantar ini? Nanti kita minggu depan hari Selasa ya. Ya, kita coba untuk lebih detail lagi bagaimana audit di akun aset tetap dan audit di akun sekuritas. Ya, seperti jadwal kita ya. Nanti kemudian kita diskusikan sama-sama apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, atau apa yang harus diperjelas lagi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Pak. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Ya, Pak, cukup jelas. Cukup ya, cukup jelas. Nanti kalau misalkan kita sudah off ini, kemudian muncul pertanyaan, nggak apa-apa, nanti masukkan aja di LMS, ya, tanya jawab di LMS tadi ya. Saya sudah buka satu forum ini ya. Kita satu forum di sesi 19 nih ya. Masukkan ke sini, kalau harusnya bisa nih ya. Kalian tanya di sini ya. Kalau ada yang bisa jawab, langsung di-reply aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang masih belum jelas nanti saya tambahkan di situ. Ya. Kita sama-sama belajar, nggak usah takut salah. Kalau dengan saya nggak usah takut salah, ngomong salah nggak apa-apa. Baik. Ya, salah di kuliah lebih bagus daripada salah di ujian.
Ya. Wes, benar tuh. Ya kan, itu kan lebih baik salah di kuliah daripada salah di ujian. Fatal nanti. Oke, saya kira itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya kuliah kita malam ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu malam untuk berpikir. Ya. Di mana seharusnya, di mana seharusnya badan sudah lelah. Ya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang ya. Materi nanti lihat di LM saja. Kalau saya tambahkan ada di situ. Baik. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi pertemuan mendatang. Baik. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.